Berjumpa kembali dalam program 5 menit bersama dalam kasih Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu Jemaat, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri tema hamba Tuhan. Kitab Yesaya adalah sebuah kitab yang istimewa. Yesaya sebagai penulis seluruh isi kitab ini menubuatkan begitu banyak hal yang penting. Yesaya menubuatkan bahwa akan ada penebus yang akan datang untuk menggenapi tugas dan rencana Allah atas Israel, bahkan atas dunia. Ini tercatat dalam Yesaya pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-55. Yesaya juga sering menggunakan satu istilah penting, yakni Eved Yehovah atau hamba Tuhan. Nah, hamba digambarkan Yesaya sebagai pelayan Tuhan. Hamba Tuhan juga digunakan untuk menunjuk kepada suatu kelompok, yaitu bangsa Israel. Dan yang dimaksud dengan hamba Tuhan bukan mereka yang bekerja pelayan Tuhan, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut dengan hamba Tuhan. Karena mengapa? Di dunia ini ada dua perhambaan. Yang pertama hamba Tuhan, yakni orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, yakni setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, hamba iblis atau hamba setan. Jadi orang yang percaya kepada iblis, yang memperhambakan diri kepada iblis disebut hamba iblis atau hamba setan. Dan kita sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan adalah setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, yakni saya dan saudara Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-10 ada firman Tuhan, ada kata-kata yang menguatkan bangsa Israel sebagai hamba Tuhan pada waktu itu, karena mereka ada dalam pembuangan dan mereka sangat tertekan, terdesak dalam kehidupan mereka. Beberapa hal penting yang saya ambil dalam perenungan ini pada ayat yang ke-10. Yang pertama dikatakan ayat 10 bagian A, janganlah takut. Bangsa Israel diminta oleh Nabi Yesaya supaya jangan takut. Mengapa? Kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang ada pembuangan dan sangat tertekan, dan mereka sangat ketakutan dengan penjajahan. Dan manusiawi sekali jika mereka yang sedang dalam pembuangan itu merasa takut. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesaya mengatakan jangan takut? Ada penyebabnya, dikatakan sebab aku menyertai engkau. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu akan menyertai mereka sekalipun mereka ada dalam pembuangan. Tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang menyertai. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Bahkan sampai kapan Tuhan menyertai kita? Alkitab katakan dalam Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20, sampai kepada kesudahan zaman Dia akan tetap menyertai kita. Saudara, bukan hanya bangsa Israel yang sedang dalam ketakutan, dan kita hari ini juga sedang dalam ketakutan terhadap pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia. Siapa yang tidak takut? Secara manusia kita takut. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua, kita punya Allah yang sedang menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Amin. Jika Allah menyertai kita, Dia tidak menyertai setengah-tengah, tetapi Dia menyertai kita sampai kepada akhir kesudahan zaman dikatakan, karena Dia Allah Immanuel. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ayat yang ke-10 bagian B, jangan bimbang. Mengapa kita tidak perlu bimbang? Dikatakan sebab aku ini Allahmu.
Bangsa Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan, mereka terkadang bimbang, benar enggak Allah kita Allah yang luar biasa? Apakah Allah kita Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita? Jadi kebimbangan itu muncul dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Saudara, hal ini juga kita alami. Kadang-kadang kita bimbang. Sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini juga sangat membingungkan, bahkan membuat orang bimbang. Benarkah ada Tuhan? Sanggupkah Tuhan Yesus itu menolong, melindungi kita sehingga kita terlepas dari pandemi yang saat ini sedang terjadi? Saudara, yang kedua ini, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini perkataan yang atau penegasan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu bimbang kepada siapa itu Yesus Kristus sebagai penolong kita. Dia juru selamat kita. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang telah turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia, bahkan mati disalib untuk menebus dosa kita semua. Tidak perlu lagi bimbang dengan keselamatan yang ada dalam Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut? Ada alasan. Mengapa dikatakan ada 3 alasan? Aku akan meneguhkan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena mengapa? Allah akan meneguhkan kita. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan meneguhkan kita. Kita tidak bisa ke gereja, namun kita bisa ibadah di rumah. Kita bisa mengikuti siaran langsung dari berbagai gereja. Tidak hanya gereja kita, tetapi gereja di mana-mana mereka membuka siaran langsung dan kita bisa mengikutinya. Ini menandakan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan diteguhkan melalui firman Tuhan disampaikan. Yang kedua, bahkan menolong engkau. Tuhan tidak hanya sedang meneguhkan iman kita, tetapi Dia akan menolong. Tunggu waktu pertolongan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tetap menolong kita. Bahkan yang ketiga dikatakan, Dia akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan menandakan kekuatan ekstra yang Tuhan lakukan. Bukan main-main, bukan tangan kiri, tetapi tangan kanan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan powerful dari Allah akan menolong, akan meneguhkan, akan memberkati kita. Mengapa? Semuanya itu untuk membawa kepada kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita menunggu saat kemenangan itu. Hari-hari ini semua umat Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, kita sedang menunggu kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Marilah kita tetap teguh iman kita. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku meneguhkan, bahkan menolong engkau. Dengan tangan kanan Dia memegang kita. Marilah kita terus berharap bersandar kepada Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah renungan singkat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.